khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitil kiram wa dhurriyyatihi wa ila ulama'ina wal musannifin khususan ila al-Baihaqi wa Qazwain rahimahullah nafa'ana bima wa bi'ulumima. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mengawali pengajian pada hari ini, yang ada di tangan kita, di tangan saya ini adalah kitab namanya Mukhtasar Syu'abil Iman. Ini adalah kitab ringkasan yang dikarang oleh Imam Al-Qazwaini. Ringkasan atas kitab Syu'abil Iman karya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Jadi sebelum kita melanjutkan pengajian, mungkin kita ta'aruf dulu dengan kitab ini. Siapa Imam Baihaqi itu dan siapa Imam Al-Qazwaini. Kitab Syu'batul Iman yang diringkas itu sesungguhnya kitabnya sangat tebal. Mungkin sampai 6, bahkan ada yang bilang 8 jilid. Sehingga Imam Al-Qazwaini perlu untuk melakukan ikhtisar, untuk meringkas agar lebih mudah dibaca dan dikaji oleh generasi pada saat itu, termasuk kita semuanya. Saudara-saudara sekalian,
Imam Al-Baihaqi ini nama lengkapnya adalah Ahmad ibnul Husain ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Musa Al-Khusrujardi Al-Khurrasani Al-Baihaqi. Beliau biasa dipanggil Abu Bakar. Abu Bakar Al-Baihaqi. Berasal dari Khurasan. Khurasan ini adalah kota di negara Iran sekarang ini. Termasuk Naisabur. Beliau lahir tahun 384 Hijriah. Rihlatuhu fi talabil ilmi. Masa-masa rihlah atau perjalanan beliau dalam mencari ilmu. Beliau ini telah melakukan keliling negara-negara. Tawfal Baihaqi rahimahullah fil buldan li talabil ilmi, dalam rangka untuk tolabul ilmi. Jadi orang dulu ini kalau sudah gemar ilmu, dimanapun ada syekh atau guru yang mumpuni, maka akan didatangi untuk menimba ilmu di situ. Bahkan dijelaskan bahwa gurunya Imam Al-Baihaqi ini jumlahnya sampai 100 syekh. Nggak sama dengan kita ini. Kita ini puluhan, itu aja yang separuh kadang lupa. Bahkan jangan-jangan guru kita yang banyak ini Mbak Google ya. Malah nggak jelas. Jadi Imam Baihaqi ini gurunya banyak sekali, sehingga kita bisa membayangkan betapa hebat keilmuannya. Di antara guru beliau adalah Abu Abdullah Al-Hakim Sahibul Mustadrak. Itu seorang tokoh ahli hadis yang punya karya Mustadrak Al-Hakim. Ini sangat terkenal. Dan Imam Baihaqi ini mazhabnya adalah mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Al-Asy'ariyah. Jadi mengikuti Imam Al-Asy'ari dalam Al-Tauhid. Jadi sama dengan kita ya. Beliau karyanya banyak sekali. Mungkin kita sudah pernah dengar, di antaranya ada kitab Sunanul Kubro, As-Sunanus Sugro, Ma'rifatus Sunan wal Asar, termasuk yang tadi saya sebut, kitab Syu'abul Iman, yang 6 atau 8 jilid itu. Termasuk beliau juga mengarang kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Manaqib Asy-Syafi'i itu berarti biografi, cerita-cerita tentang Imam Syafi'i. Beliau wafat tahun 485 Hijriah. Ini sekilas tentang Imam Al-Baihaqi yang punya karya banyak sekali, diantaranya Syu'abul Iman, kemudian diikhtisar atau diringkas oleh Imam Al-Ghazwaini. Sedangkan Imam Al-Ghazwaini ini sendiri adalah namanya Al-Imam Al-Qadhi Al-Faqih. Berarti beliau ini seorang hakim, namanya Al-Qadhi Al-Faqih, ahli fikih. Abul Ma'ali Umar ibnu Abdurrahman ibnu Umar ibnu Ahmad At-Tamimi Al-Ghazwaini Asy-Syafi'i. Syafi'i berarti mazhabnya mazhab Syafi'i. Beliau lahir di Tabriz. Tabriz ini kalau sekarang itu negara Azerbaijan. Dan daerah dulu masuk Uni Soviet. Jadi sebenarnya banyak sekali ulama-ulama kita ini. Bukan orang Arab, tapi orang Persia. Seperti Imam Bukhari, bukan orang Arab, orang Persia, Bukhara. Jadi saudara-saudara sekalian, ini sekilas tentang siapa pengarang dan siapa yang meringkas kitab Syu'abul Iman ini. Mudah-mudahan kitab yang sebenarnya tidak tebal tapi tipis
Tapi mudah-mudahan bisa memberi banyak faedah dan manfaat untuk kita semuanya. Khususnya dalam kajian ini banyak dibahas tentang iman. Bukan hanya masalah iman, tapi juga bahkan tentang akhlak, tentang Islam, dan lain sebagainya. Jadi Syu'abul Iman ini, karya Imam Al-Baihaqi ini adalah menjelaskan cabang-cabangnya iman sebanyak 77 cabang. Jadi barang siapa yang ingin menjadi manusia mukmin muslim yang paripurna, maka harus mengetahui atau bahkan mengamalkan 77 cabangnya iman ini. Lah apa saja itu? Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Iftitahiyatul kitab, ai hadza iftitahiyatul kitab. Ini adalah muqaddimah kitab. Alhamdu utawi segala puji iku lillah bagi Allah Rabbil alamin. Kalau diterjemah Jawa ini kang mengerani wong sak alam kabeh. Tuhan semesta alam. Jadi ada Allah, ada Rob. Rob ini berarti menunjukkan zat yang maha kuasa, yang mengurus, yang menentukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Wassalatu, dan tambahnya kerahmatan, wassalamu, dan keselamatan, iku ala sayyidil mursalin, ing atase junjungane pira-pira wong kang diutus. Di sini menjelaskan bahwa Nabi ini adalah sayyidul mursalin, pemimpinnya para rasul. Ini berdasarkan sebuah hadis, ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang baik. Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah pemimpinnya anak Adam, berarti seluruh manusia, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Maka sayyidil mursalin, Nabi ini adalah pemimpin atau junjungannya para rasul, utusan Allah. Wa khatimin nabiin, lan penutupe piro-piro nabi, nabi akhir zaman. Wa qaidil ghurril muhajjalin, lan penuntune wong kang bersinar cemerlang. Penutoid ini bisa diartikan penuntun atau panglima. Panglimanya orang-orang yang memiliki sinar yang cemerlang karena bekasnya wudhu. Ini memang ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Paman istato'a minkum ayyutila hurratahu fal yaf'al. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahwa besok di hari kiamat, umatku ini akan dipanggil sebagai hurran muhajjalin. Orang-orang yang terlihat wajahnya bersinar cemerlang.
Cara saiki glowing ya. Kenapa? Min asaril wudu, karena bekasnya basuhan wudu. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang ingin sinar cemerlangnya itu makin banyak dengan cara memanjangkan basuhan, maka hendaknya dia melakukan itu. Jadi maksudnya memang kalau wudhu itu usahakan wudhu yang sempurna, isbahul wudhu istilahnya, kalau di Bulughul Maram itu nanti ada ya, isbahul wudhu. Kalau membasuh itu jangan pas-pasan tapi lebihkan. Jadi kalau membasuh muka ini jangan hanya asal gini, tapi coba semua kulit yang ada di sini dilewati air, termasuk tangan ya. Tangan ini memang yang disyariatkan sampai siku, asalkan sikunya kena air, terbasuh dengan air sudah cukup. Tapi Nabi menyarankan lebihkan, jadi kalau bisa sampai ke atas ini. Membasuh kaki juga begitu, membasuh kaki kan sampai 2 mata kaki. Tapi kalau bisa lebihkan, supaya apa? Nanti supaya yang kelihatan cemerlang dan bersinar itu semakin banyak. Dan wudhu ini adalah salah satu keistimewaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang lain tidak ada. Ini kelebihan dan keistimewaan umat Nabi Muhammad. Jadi silakan dipraktekkan ini, bahwa wudhu yang sempurna itu nanti akan menjadi golongan hurron muhajjalin. Sebenarnya hurron muhajjalin ini di dalam penjelasannya itu sebenarnya seperti kuda yang di keningnya ada warna putihnya, di kakinya juga ada warna putih-putihnya, kuda yang hitam. Berarti kalau jalan dari jauh kan kelihatan ya, kelihatan lap, itulah hurron muhajjalin. Bekas wudhu umat Rasulullah yang melakukan isbahul wudhu nanti, menyempurnakan wudhunya akan terlihat seperti itu. Glowing ya, glowing yang alami. Gak usah pakai make up ya, mahal kalau make up. Cukup dengan wudhu. Jadi wudhu ini bisa membuat kita besok di akhirat menjadi orang yang kelihatan glowing, bersinar terang. Allahumma amin. Iya. Muhammadin, rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi siapa Sayyidul Mursalin, Khatimin Nabiyyin, Qaidi Ghuril Mujalin, yaitu Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad al-mab'us, yang diutus ilal kholqi, marang makhluk ajmain, yo hale sekabehane makhluk. Wa ala alihi, dan kepada seluruh keluarganya Nabi Muhammad at-thayyibin, yang baik-baik. Ya semuanya baik, yang bagus. Wasohbihi, dan kepada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad at-tahirin, yang suci. Wa ummatihi, dan kepada umatnya Nabi Muhammad al-muttaqin, yang bertakwa. Wa azwajihi, dan kepada istri-istri Rasul Muhammad at-tahirat, kang suci. Ummahatil mukminin, kang dadi ibuke pira-pira wong mukmin. Istri-istri Rasul itu adalah ummahatul mukmin, contoh tauladan ibunya umat mukminin mukminat ila yaumil qiyamah. Wa ba'du ini adalah selalu ya dalam kitab. Wa ba'du ini maksudnya adalah sesudah membaca bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sampai seterusnya. Sakwise maos iku mau fakot takarroro, mongko wis temen bolak-balik, sudah berkali-kali maksudnya. Min sayyidina, saking tuan kita, wa maulana, ya tuan kita. Terus sayyidina ini bisa diartikan bendoro, junjungan. Nadiri biladihi,
orang yang langka di negerinya. Siapa ini? Nanti di belakang namanya itu. Jadi pada saat itu ada orang yang langka, karena hebatnya langka di negerinya. Wa nasihi ibadihi, lan wong kang ahli nasihat marang hamba-hambane Allah. Wa allamati zamanihi, lan wong kang banget alime pada zamannya. Wa ujubati awanihi, di bahasa-bahasa yang baik, ujubati awanihi, dan orang yang dikagumi dunia pada masanya. Idola ini. Orang dulu itu idolanya ya ulama, tokoh-tokoh hebat, sehingga memiliki santri yang luar biasa, didatangi orang dari berbagai negeri. Kalau zaman milenial ini idolanya ini udah wis gak jelas ya, drakor gitu ya, K-pop. Siapa orang yang dikagumi dunia pada zamannya itu? Syamsil millah, kang dadi sengengene agama. Wadin yo agama, sama ya. Al-millah dan ad-din itu dua kata yang murotif, sama. Rupane Muhammadin ibnil Qasim ibni Abil Badri ibnil Malihi al-Mizzi. Itulah tadi yang menjadi idola pada zaman itu, namanya Muhammad ibn al-Qasim al-Mizzi. Biasanya hanya disebut al-Mizzi. Jadi nanti dalam literatur kalau ketemu istilah al-Mizzi itu ya ini, tokoh pada zaman itu. Al-Faqih, wong kang ahli fikih, hukum Islam. Al-Muhaddis, kang ahli hadis. Al-Wa'id, wong kang ahli nuturi agama. Muga-muga ngelanggengaken sapa Allahu Gusti Allah taufiqahu ing bimbing hu Muhammad ibn al-Qasim. Itu ay wa ja'ala lan dadosaken sapa Allah as-sa'adah ini dua kebahagiaan dunia akhirat, maksudnya sahibahu kancane Muhammad ibn al-Qasim wa rafiqahu ya kancane Muhammad ibn al-Qasim. Ini maksudnya Imam Al-Ghazwini sudah berkali-kali, apanya yang berkali-kali? Tadi takarrara itu fa'ilnya ini iddatu maktubatin, berkali-kali ngirim surat kepada siapa? Yaitu tadi orang yang dikagumi dunia pada zamannya, namanya Muhammad ibn al-Qasim, ngirim surat min Wasit, dari kota Wasit ila Baghdad, ke kota Baghdad. Imam al-Qasim waktu ada di Baghdad, visual ing dalam pertanyaan an adadi syu'abil iman, terkait dengan jumlah cabang-cabangnya iman. Haitsu waroda, yang terdapat apa cabangnya iman, fi sahihil Bukhari, di dalam hadis sahihil Bukhari wa Muslim, sahih Muslim. Ada redaksi lain menyebutkan sahihil Bukhari wa Muslim, sama saja. Min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad iku qala dawuh ngucap sapa Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi ini asal usul sampai lahirnya kitab Syu'abul Iman yang tebal itu berasal dari hadis ini. Al imanu, utawi iman, iku bid'un wasittun. Jangan salah harakatnya ya, bid'un. Yang populer itu dibaca bid'un pakai kasrah. Bid'un wasittun. Bid'un ini artinya luweh. Banyak ulama yang menyebutkan
kata bid'un ini bilangan antara 3 sampai 7. Tapi banyak yang mengatakan bid'un itu artinya 7. Berarti bid'un wasituna, cabangnya iman itu bid'un wasituna sawida pitu, au bid'un wasab'una atau 77, 77. Lah ini yang banyak. Apa nih? Syu'batan, cabangi. Jadi Nabi bersabda bahwa iman itu memiliki 60 lebih atau 70 lebih cabang. A'laha utawi yang paling tinggi ne cabangnya iman, au fa'arfa'uha atau sing paling dhuwur-dhuwure cabangnya iman, a'la dan arfa' ini sama saja. Au fa'adhaluha atau yang paling utama-utamanya cabangnya iman, ala khilafir riwayat, ala ikhtilafir riwayat. Ini berdasarkan beberapa riwayat. Jadi memang ada riwayat yang menyebutkan arfa'uha, ada yang menyebutkan afdaluha, ada yang menyebutkan a'laha. Jadi ini ada beberapa riwayat, tapi intinya sama, menunjukkan cabang iman yang tertinggi, yang paling afdal itu apa? Qaulu, yaitu ucapan la ilaha illallah. La ilaha, ora ono pangeran sing bener. Ada yang mengartikan gitu ya. Atau ada yang mengartikan di pesantren la ilaha, ora ono pangeran kang wajib disembah iku maujud illallah, angin Gusti Allah. Ini kalimat tauhid, kalimat yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap orang yang mengaku sebagai mukmin muslim. Tauhid, kalimat tauhid. Wa adnaha, dan serendah-rendahnya cabangnya iman, iku imatatul adza, menyingkirkan gangguan. Ada yang mengartikan menyingkirkan duri, batu, yes, pokoknya apapun yang mengganggu, anitoriki, dari jalan. Apa itu batu? Jadi kalau ada batu, duri yang sekiranya mengganggu orang di jalan, kamu melihat, ya segera disingkirkan. Kalau sekarang mungkin banyak, bukan itu ya, mungkin polisi tidur itu ya. Jadi tolong yang membuat polisi tidur itu jangan tinggi-tinggi. Nanti pedagang telur kasihan, telurnya ceprot kabeh. Atau jalan yang banyak lubangnya. Kalau di depan rumah ada jalan kok berlubang, segera diperbaiki. Gak usah nunggu aparatur. Kalau ada dana diperbaiki, kasihan. Tapi kadang orang sekarang ini ada jalan yang berlubang itu malah ditanami pisang ya. Atau dikasih ikan untuk mancing. Jadi sebenarnya cabang dari iman yang paling rendah ini rasa empati. Ngerti ya empati? Rasa empati. Menggambarkan diri kita itu seperti orang lain. Kalau kita berjalan ada jalan yang mengganggu, kita ingin gangguan itu segera disingkirkan. Begitu juga orang lain juga begitu. Maka ukurannya kalau kita nggak suka, orang lain pun juga tidak suka. Makanya kalau kamu tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Gitu ya. Kalau tidak ingin dilupakan, ya jangan melupakan orang. Tidak ingin dizolimi, ya jangan menzolimi orang lain. Kalau kamu dicubit rasanya sakit, maka jangan mencubit. Kalau kamu dikasih hadiah orang kok rasanya senang, maka kasihlah orang lain hadiah dari kamu. Begitu cara mengukur saudara itu, ukurlah dengan diri sendiri. Ini bukan hanya ajaran iman, tapi ini ajaran Islam dan ihsan, ya, kebaikan.
Wal haya'u, dan rasa malu itu syu'batun, salah satu cabang min syu'abil iman, dari beberapa cabangnya iman. Ini adalah hadis Rasulullah, diriwayatkan oleh itu ada itu ya di catatan kaki, akhrajahul Bukhari wa Muslim wal lafdzu lahu. Maksudnya lafaz ini adalah lafaznya Imam Muslim. Jadi ini tadi Imam Ghazwaini sudah berkali-kali ngirim surat kepada tokoh hadis pada waktu itu namanya Muhammad Ibnul Qasim, menanyakan apa saja sih cabangnya iman itu berdasarkan hadis Rasulullah yang tadi itu. Tapi apa? Wa innahu, dan sesungguhnya Imam Muhammad Ibnul Qasim bisodadi ihatoti ilmihi, berkaitan dengan penguasaan dan keluasan ilmunya, bitafsiliha, bisa saja menjawab secara terperinci adadan apa nih ya, jumlahnya cabang-cabang iman yang 77. Tapi apa? Wa ta'akhara, lan keri, terlambat, belum dijawab-jawab. Wa ta'akharul jawabu, dan terlambat al jawabu, jawaban, li asbabin, karena beberapa sebab, wa awaridho, dan karena beberapa halangan. Jadi Imam Muhammad Ibnul Qasim ini tidak sempat memberi jawaban atas surat yang sering kali dilayangkan kepada beliau tentang perincian apa cabang-cabangnya iman itu. Belum dijawab-jawab maksudnya. Jadi ini masih kronologi ya. Fahina tolaz zaman, mengko ing dalem nalikane suwe dawa apa azamanu zaman, waktu begitu sudah lama, wakasurat takraru, dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan, akhirnya ahdartu, menghadirkan ingsun ing kitab syu'abil iman, menghadirkan kitab syu'abil iman lil imam al-hafid, karya Imam al-hafid al-faqih Abi Bakar Ahmad ibnil Husain al-Baihaqi. Pada akhirnya Imam Ghazwaini ini menghadirkan kitab Syu'abul Iman yang terkenal pada waktu itu, karya Imam al-hafid al-faqih Abu Bakar Ahmad ibnul Husain al-Baihaqi. Jadi Imam Baihaqi ini gelarnya di bidang hadis adalah al-hafid. Al-hafid itu apa? Al-hafid ini adalah tokoh yang menguasai minimal 100.000 hadis. Menguasai itu artinya hafal lengkap dengan sanadnya. Dan mengerti seluk-beluk hadis itu, terutama para perawi-perawi. Kita nggak bisa kayak gitu ya. Kita dari dulu belajar hadis nggak apal-apal. Apalagi ya innamal a'malu binniyat. Jadi betapa hebat ya ulama dulu ini. Gelarnya al-hafid. Termasuk Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang ngarang Bulughul Maram itu. Itu gelarnya adalah al-hafid. Seorang tokoh hadis yang menguasai ratusan ribu hadis. Lengkap dengan sanad, dengan penilaian sahih dan tidaknya. Juga ahli fikih. Imam Baihaqi ini juga al-faqih, ahli fikih. Bahkan banyak tokoh pada waktu itu mengatakan, andaikan Imam Baihaqi ini mau mendirikan mazhab sendiri, maka beliau bisa mendirikan mazhab sendiri. Tapi beliau tidak mendirikan mazhab, tapi pendukung utama, penyebar utama mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Berapa jumlah jilidnya Syu'abul Iman? Sita majallatin, 6 jilid. Li'an kulaha, saya menukilnya seluruhnya, bidzatiha, ya keseluruhannya. Jadi kitab yang 6 jilid itu dinukil semua oleh Imam Al-Ghazwaini. Fawajat tuha,
maka menemukan aku ing kitab Syu'abul Iman yang 6 jilid itu mutafarriqah, terpencar-pencar fi jami'iha, dalam keseluruhan kitab 6 jilid itu. Ini kembali kepada situ majallat. Lam yajma'ha, dan belum menghimpun sopo Imam Al-Baihaqi 6 jilid itu awalan pada permulaan fil khutbah, dalam muqaddimah kitabnya. Jadi memang Syu'abul Iman ini asalnya terpencar-pencar penjelasannya, belum sistematis. Ini yang didapatkan oleh Imam Al-Qazwaini. Imam Qazwaini yang nanti kemudian mentertibkan kembali, menyusun kembali dengan baik. Wala fil majladil awal, juga tidak fil majladil awal pada jilid yang pertama. Summa a'tani, kemudian aku memperhatikan, menelusuri bitafasili syuruiha, dengan keterangan atau perincian syarah-syarahnya. Walakin farrokoha, akan tetapi Imam Al-Baihaqi memisah-misahnya fi jami'il kitab, di semua kitab yang 6 jilid itu. Pada adnid daruratu, maka saya terpanggil. Adni itu maka kebutuhan mendesak memanggil saya, ila an ajmaha, untuk saya kumpulkan, saya himpun lagi, min majmu'iyah, dari seluruh isinya Syu'abul Iman yang 77 itu dikumpulkan, diteliti, wa aj'aluha, dan saya menjadikan Syu'abul Iman ini muhtasorotan, dadi ringkes, karu'usil masail, setiap cabang iman menjadi pokok-pokok pembahasan atau pokok-pokok bab. Dari kitab Mukhtasar ini nanti babnya ada 77 sesuai dengan jumlah cabangnya iman yang disusun oleh Imam Qazwaini. Wa aknau lan nyukupaken ingsun bi istidlali ayah, dengan mempergunakan dalil ayat min kitabillah, dari kitab suci Al-Quran, kitabullah ta'ala. Au bihadisin, atau untuk mendukung dalil cabang iman itu di samping ayat Al-Quran juga dengan hadis. Min asahhi ma ruwiya fihi an Rasulillah, dari hadis yang paling sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warubbama, dan barangkali, zittu, itu bacanya zittu, nambah sapa aku, saya tambahkan, kalau di situ tidak ada saya tambahkan sendiri, fi ba'di syu'ab, di sebagian cabang-cabang, nambahkan apa? Ayatan, ing ayat, au ayatin, atau beberapa ayat. Jadi Imam Al-Qazwaini ini terkadang di dalam ringkas kitab Syu'abul Iman Mukhtasar ini terkadang menambahkan ayat atau beberapa ayat yang tidak dicantumkan oleh Imam Baihaqi di situ. Au hadisan, au menambahkan hadis, au kalimatin, atau beberapa kalimat, au hikayatan, atau menambahkan cerita, di situ ada cerita ini nanti. Au hikayatin, atau beberapa cerita, au baitan, atau bait syair ini, au abiyatan, atau beberapa bait syair. Lam yadhkurha, yang tidak menyebut sopo Imam Baihaqi, yaitu lam yadhkur,
kang ora nyebut ha ing ayat hadis hikayah sapa al Baihaqi Imam Baihaqi. Jadi Imam Qazwaini ini menambahkan beberapa pendukung dalil, baik itu Quran, hadis, bahkan juga cerita dan bait-bait syair. Waqad bawwaba, dan teman-teman bawwaba menjadikan bab ha ing syu'abul iman sab'atan wa sab'ina baban. Imam Baihaqi menjadikan di dalam kitab Syu'abul Iman itu ada 77 bab. Nah ini, jadi Imam Qazwaini ini menceritakan kronologi kenapa dia terpanggil untuk menyusun kitab Mukhtasar Syu'abul Iman ini, karena begitu banyaknya pertanyaan dan pada saat itu memang dibutuhkan agar lebih mudah untuk dipelajari. Lah bagaimana Imam Al-Qazwaini ini dalam menerima semua isi dari kitab Syu'abul Iman ini? Nah di sini kemudian beliau menjelaskan ya, anba'ana bijami'iha, memberi kabar kepada kita bijami'iha seluruh isi kitab, anhu saking Imam Baihaqi, wajami'il kitabi, dan seluruh kitab yang jumlahnya ada 6 jilid itu, al-manqul yang dinukil hadza, yaitu kitab, minhu saking Imam Baihaqi, sopo jama'atun golongan ulama ahli hadis, minhum di antara ulama jamaatul ulama ahli hadis ini adalah Syekh Al-Alim Musnidul Iraqi Rashid Ad-Din Abu Abdullah Muhammad ibni Abdullah ibni Umar Al-Mukri Al-Baghdadi biha itu dengan kitab Syu'abul Iman, wal Qadhi Taqiyuddin Abul Fadl Sulaiman ibnu Hamzah ibnu Ahmad Al-Maqdisi min Damsik Damaskus. Qalu dawuh sapa jamaah tadi alul hadis, jami'an ya halik kabeh, anba'ana ngabari ing kita sapa asyuyuhur ruwat, para guru-guru perawi hadis, Abu Muhammad Al-Anjab ibnu Abi Sa'adat ibnu Muhammad ibnu Abdurrahman Al-Jami, wa Abul Abbas Ahmad ibnu Ya'qub ibnu Abdullah Al-Maristani, wa Abul Qasim Ali ibnu Al-Hafid Abil Faraj Abdurrahman ibnu Ali ibnu Muhammad Al-Jauzi. Qalu ngucap sopo syuyuhul ruwat, tokoh-tokoh hadis itu mengatakan jami'an semuanya, anba'ana. Ini adalah rangkaian sanad. Di dalam hadis keilmuan itu sanad itu penting. Kamu dari mana? Nah, ini dulu ngaji kilatan di Tebuireng. Yang ngaji ini adalah Gus Isom, sudah almarhum. Ya, ada sanad Gus Isom dari Lirboyo, gitu ya. Ini memang tradisi sanad keilmuan ini kadang-kadang sekarang mulai sulit. Termasuk saya, kalian mungkin juga kesulitan menisbahkan atau mencari sanad keilmuan ini. Apalagi era digital ini, kita sering nyari info itu dari Google ya. Itu sanadnya gimana itu ya? Munkotik gitu ya. Mbah Google, di kolam Mbah Google enggak masuk ya. Tapi kalau saya yakin ini kitab ini saya dulu ngaji Ramadan nanti. Gitu. Jadi memang gitu. Jadi ulama-ulama dulu itu dalam mentransfer ilmu ini sambung menyambung dari ini sama seperti hadis itu ya. Jadi kamu kalau belajar ulumul hadis itu di situ ada namanya sanad. Sanad inilah yang menentukan hadis itu sahih atau tidak.
makbul atau mardud. Jadi kalau sanadnya baik, paling tidak ada 5 kriteria hadis itu dianggap sahih menurut Imam Bukhari, yaitu ittisalus sanad, sanadnya nyambung dari sahabat ke tabi'in, tabi'in sampai perawi terakhir, namanya Imam Bukhari. Perawinya Imam Bukhari. Ittisalus sanad. Terus diriwayatkan oleh orang yang adil. Adil itu keagamaannya bagus, integritas pribadinya bagus, akhlaknya bagus. Terus dzabit, kecerdasannya diakui. Kalau nggak cerdas, meragukan hadis. Kemudian adamus syudud, tidak ada kejanggalan, wa adamulillah, dan tidak ada cacatnya. Jadi kalau hadis itu sanadnya sudah dilacak memenuhi kriteria 5 ini, maka hadis ini oleh Imam Bukhari diambil, dan itulah yang kemudian disebut sebagai hadis sahih. Jadi memang sanad ini sangat penting. Qalu, jamaah tadi mengatakan anba'ana, ngabari na ing kita sapa Abu Hafs Umar ibnu Ahmad ibnu Umar Az-Zanjani fi Safar sanah isnatain wasittina wa khamsumi'ah, di tahun 562 bulan Safar Hijriah. Kola ngucap sopo Abu Hafs, ahbaroni ngabari ni ingsun sopo Asy-Syaikh Abul Hasan Ubaidillah ibnu Muhammad ibnul Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad ibnul Husain ibnu Ali Al-Baihaqi. Pada akhirnya Abu Hafs ngumpul di sini. Di Abu Hafs mendapatkan langsung berita atau informasi hadis-hadis yang ada di dalam kitab Syu'abul Iman ini, atau isi kitab Syu'abul Iman ini langsung dari Imam Al-Baihaqi. Qala dawuh sapa Imam Al-Baihaqi, ahbaroni jaddi, ngabari ing ingsun sapa jaddi mbahku Al-Imam Abu Bakar. Jadi Imam Baihaqi ini mendapat informasi hadis-hadis ini berasal dari kakeknya. Wa ahbarona, ini juga ini sanad yang lain ini. Wa ahbarona, dan ngabari ing kita. Berarti isi kitab itu, hadis-hadis yang di dalam kitab itu alian adadan, sanad ali yang jumlahnya lumayan banyak, musnidul wakti. Siapa? Abul Hasan Ali ibnu Ahmad ibnu Abdul Wahid Al-Maqdisi, ijazatan amatan, dan ijazah umum, ilam takun khosoh, kalau tidak disebut ijazah khusus. Kola ini siapa? Abul Hasan Ali. Ahbarona Hafidh Baghdad Abul Faraj Abdurrahman ibnu Ali ibnu Muhammad Al-Jauzi, wa muftil Khurasan, seorang mufti Khurasan, yaitu Abu Sa'ad Abdullah ibnu Ahmad ibnu Umar As-Saffar Al-Naisaburi, ijazatan khosoh, dengan ijazah khosoh. Kola di Hafaz dan Hafid Baghdadi ini mengatakan anba'ana kadzalik, ngabari ing kita demikian juga sapa Abul Qasim ibnu Tahir ibnu Muhammad As-Syahami wa jama'atun, dan golongan jamaah ahli hadis, ilam yakun sima'an, kalau tidak dengan cara langsung mendengar, disani alaihi wa ala hadihim, mungkin salah satunya dengan cara langsung mendengar. Qalu, mereka semua berkata, anba'ana, ngabari ing kita sapa al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad ibnul Husain Al-Baihaqi rahimahullahu alaihim ajma'in. Akhirnya terakhir
kola ngucap sopo Imam Baihaqi. Baru kemudian Imam Baihaqi memperinci cabang-cabangnya iman sebanyak 77 cabang berdasarkan hadis Rasulullah yang disebutkan di depan tadi. Saya kira ini sebagai gambaran awal muqaddimah sebelum kita mengkaji sejumlah 77 cabang iman di dalam kitab Mukhtasar Syu'abul Iman ini. Mungkin kita bahas satu persatu di waktu-waktu yang akan datang. Hari ini cukup sampai di sini aja sebagai muqaddimah kitab ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari pengajian ini. Amin ya rabbal alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal awwali mutahimin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim min hadza wa akhiran aqulu lakum Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.